memang rata-rata keluh kesah dari dinas itu dari apa yang mereka kelola itu kurang. Ya. Jadi perkembangannya lambat. Betul. Gitu. Kayak kemarin kita misalkan jatah RTLH di Dinsos butuhnya sekian ribu, cuman yang mereka dapat cuman berapa ratus. Betul. Itu kan akhirnya berapa tahun lagi baru selesai. Ya. Sedangkan rumah ini kan tidak layak huni kan bisa kapan aja tambah. Sedangkan kitanya nggak nambah-nambah. Betul. Slotnya. Nah, itu sih paling utama yang utama. Ini yang menjadi masalah Ini ya. masalah anggarannya. Anggaran itu tadi. Masih kuliah. Oke. Kita udah terjun di Gerindra. Oke. Jadi masih semester akhir kuliah saya ketemu dengan Pak Wali. Jadi Pak Wali mengajak saya masuk ke Gerindra sama beliau karena kan butuh juga ya sosok-sosok penyegaran di partai pada waktu 2017 kalau nggak salah. Jadi lulus kuliah saya nggak kerja nggak usaha, jadi langsung masuk tuh bergabung. Oke. Langsung masuk partai Gerindra dan halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin dan lagi-lagi kita ada di Horizon Ultima Ratu Serang. Dan pada episode kali ini kita bakalan ngulik dan juga ngobrol-ngobrol lagi beberapa episode. Kita udah ngeliat juga banyak banget inspirasi dan juga cerita yang bisa kita ambil khususnya di ruang kita bebas bicara ini. Jadi khusus hari ini kita bakalan ngulik juga karena kita udah kedatangan ada Bapak Dewan atau DPRD dari Kota Serang. Ada siapa? Mari kita sambut, ini dia. Ada Bang Bilal. Assalamualaikum Bang Bilal. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyempatkan dirinya untuk mampir dan juga ngobrol di ruang kita podcast. Gimana kabarnya Bang Bilal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Oke. Jadi fun fact juga nih sobat kita, ternyata Bang Bilal ini punya darah atau keturunan lain gitu. Jadi walaupun memang lahir di Serang ya Bang ya, sebenarnya ada keturunan apa, bisa dijelasin gak sih ke sobat kita? Mungkin ada sobat kita yang kepo dan juga penasaran juga nih Bang. Kalau ngelihat orang kan ngelihatnya beda nih mukanya ya. Agak panjang-panjang gimana gitu. Panjang-panjang gimana gitu. Iya, keturunan dari Yaman. Yaman. Iya. Oke, berarti memang ada darah Timur Tengahnya. Ada. Dari siapa tuh kalau boleh tahu Bang? Dari bapak sama ibu. Dari bapak dua-duanya berarti? Iya, keturunan juga bapak ibu. Oke. Jadi panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya ya. Jadi fun fact juga, kalau misalkan dari Yaman tuh ada marganya istilahnya. Ada Bang, marganya. Ya? Dan kalau Bang Bilal nih apa nih marganya? Marganya bin Talib. Bin Talib. Oke, luar biasa. Tapi sempat main ke Yaman Bang atau belum sempat? Belum pernah. Belum pernah. Ada rencana mau ke sana Bang? Insya Allah. Insya Allah ke sana ya. Oke, luar biasa. Podcast di sono, ikut kita terbang ya sobat kita. Kayaknya seru juga kalau misalkan kita podcast di gurun pasir gitu. Keringetan dah tuh. Oke, luar biasa. Dan Bang Bilal ini adalah anggota dari DPRD Kota Serang, khususnya dari Komisi 2 ya Bang ya? Komisi 2. Oke, boleh diceritain gak sih Bang, awal mula atau perjalanan karirnya sebenarnya Bang Bilal ini, apa sih sebenarnya motivasinya bisa terjun ke dunia politik gitu loh? Ya sebenarnya awal mulanya kita di kuliah ya, masih kuliah. Oke. Kita udah terjun di Gerindra. Oke. Jadi masih semester akhir kuliah saya ketemu dengan Pak Wali. Jadi Pak Wali mengajak saya masuk ke Gerindra sama beliau. Karena kan butuh juga ya sosok-sosok penyegaran di partai pada waktu 2017 kalau nggak salah. Jadi lulus kuliah saya nggak kerja nggak usaha, jadi langsung masuk tuh bergabung. Oke. Langsung masuk partai Gerindra dan sampai hari ini alhamdulillah kita masih di Gerindra. Keren banget. Kalau boleh tahu nih Bang, kuliahnya ngambil jurusan apa waktu itu? Waktu itu manajemen marketing. Manajemen marketing. Jadi bukannya ngambil kerja untuk menjadi marketing mungkin atau ke perusahaan, ini langsung diajak sama Pak Wali untuk ayo join aja gabung kita masuk partai Gerindra khususnya, sampai akhirnya berada di titik ini. Iya. Hal apa Bang yang ngebuat Bang Bilal ini yakin untuk ya udah deh, gue masuk deh ke dunia politik gitu? Apakah memang udah ada rasa atau niat hati untuk bisa terjun dan juga bermanfaat bagi masyarakat, ataukah memang dari sosok mentor itu sendiri, Pak Wali khususnya? Ya. Memang kalau awalnya kita bergerakannya dari hati ya. Oke. Kita dari hati pengen berpikir bagaimana politik ke depannya itu lebih dinamis, lebih nggak kaku. Karena kan politik kayaknya kaku gitu ya. Betul. Kayaknya wah kalau kita ketemu pejabat kita agak
gimana komunikasinya kurang, diskusinya kurang. Nah, kalau kita sekarang kita ubah, Gen Z ini tertarik di dunia politik. Betul. Politik lebih cair, terus pendekatan ke masyarakat kan sekarang udah hebat sekarang kan? Setuju. Sekarang di media sosial, Pak Wali, Pak Gub, alhamdulillah. Ya. Gampang dicerna sama masyarakat, pergerakannya mantap, matang. Setuju. Ya sama, Gen Z pun mendorong hal-hal seperti itu. Ya. Waktu itu saya berpikirnya bagaimana ke depannya pemerintahan ataupun di dalam, kita kan sebagai anggota DPRD untuk memantau ya. Betul. Untuk memantau setiap dinas, bagaimana setiap dinas itu berjalan sesuai rencana, sesuai keinginan, tapi juga keinginan dan rencananya masyarakat. Setuju. Setuju. Jadi bisa dibilang kan DPRD ini sebagai fasilitas dan juga jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan pemerintah itu sendiri gitu ya, Bang Bilal, luar biasa. Berarti memang niat hati dari awal itu adalah bagaimana bisa merubah sistematika yang ada di politik agar biar bisa lebih dinamis lagi dan juga lebih cair lagi. Karena Zelvin setuju juga, apalagi zaman sekarang anak-anak muda gitu ya, banyak banget yang bisa dibilang juga agak males nih ngelihat dunia perpolitikan dan juga kepo, pengen tahu. Nah, mungkin dengan banyaknya politisi-politisi muda yang bisa menjadi jembatan dan juga apa ya, bisa dibilang juga corong informasi biar anak-anak muda ini, Gen Z ini lebih tertarik lagi untuk bisa tahu terkait dengan politik-politik khususnya yang ada di Kota Serang. Wow, luar biasa. Oke, ini kayaknya ada yang pengen masuk dulu Bang Bilal. Ya. Daripada kita terlalu banyak ngobrol ya, haus gitu, dahaga. Halo. Iya, ini ada apa ini Mbak? Oke. Dan yang ini ada Horizon Touch. Oke. Ya, terima kasih. Harganya berapa dulu Mbak? Yang ini dan yang ini? Keduanya sama-sama 45.000. Sama-sama 45.000. Wow. Itu termasuk pajak Bel- service. Oke, luar biasa. Jadi bisa langsung dipesen aja tuh ya di Horizon Ultima Ratu. Thank you ya Mbak ya. Luar biasa. Terima kasih. Oke, boleh Bang Bilal kita cicip dulu nih. Iya. Kita cicip dulu. Nah, Apa ini mereknya tadi? itu tadi Horizon Punch. Hans. Iya. Pukulan berarti. Iya betul. Coba berasa ditinju gak tuh Bang Bilal tuh kalau minum itu? Kita cicipi dulu sobat kita ya. Dan kalau misalkan kamu mungkin pengen siang-siang, pengen sambil kerja, pengen sambil santai juga nih di Horizon Ultima Ratu, ini salah satu rekomendasi menu mungkin yang bisa kamu cicipi. Gimana rasanya Bang Bilal? Ketonjok-tonjok. Ketonjok-tonjok. Takut lebam-lebam nih mukanya nih. Mantap, seger. Segar, mantap banget. Dan setuju juga nih kalau misalkan sobat kita juga pengen nyari tempat menginap dan juga tempat kerja, aku bisa saranin juga karena ada promo dan juga diskonnya. Itu ada relaxing room, harganya cuma 570.000 aja. Dan kalau mungkin kamu punya perusahaan, punya corporate, pengen meeting, kamu bisa langsung aja dicek di Instagramnya di Horizon Ultima Ratu. Karena ada promo corporate deals meeting itu harganya cuma 185.000 setengah hari Bang. Dan kalau misalkan pengen full day itu cuma di 235.000 aja. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong untuk Horizon Ultima Ratu. Oke, tadi sempat ngobrol terkait dengan motivasi Bang Bilal masuk dan juga terjun ke dunia politik. Tantangan terbesarnya apa sih Bang? Awal-awal nih ketika seorang anak manajemen marketing diajak masuk ke bisa dibilang juga partai besar di Indonesia, Gerindra. Apakah ada kikuk ataukah emang udah ngalir aja gitu Bang? Ya awal-awal kaku lah kita ketemu pejabat-pejabat Betul. semua ya. Cuman lambat laun ya kita merasa rileks karena memang Pak Budi waktu dulu almarhum Pak Desmond merangkul. Ya. Jadi kita sebagai anak muda merasa dirangkul, merasa punya orang tua, akhirnya kita nyaman juga. Jadi lambat laun ya akhirnya mencair aja. Oke. Jadi mengalir aja. Jadi ngalir aja ya. Karena dari senior-seniornya sendiri juga memang merangkul gitu ya. Dan yang terpenting juga bagaimana bisa mentransfer atau menurunkan ilmu-ilmu khususnya yang udah mereka dapat ke anak-anak muda yang baru bergabung ini. Luar biasa. Oke, kalau tantangan terbesarnya Bang Bilal? Tantangan terbesarnya karena waktu dulu saya masih muda, masih menggebu-gebu kali. Mungkin masih kuliah karena dulu. Kadang-kadang suka berlawanan aja gitu. Oke. Iya, jadi kita punya prinsip seperti ini, pandangan seperti ini. Karena mereka udah senior, ya saya kan masih belum paham ya. Betul, betul. Saya pikir yang saya pikirkan yang benar kan begitu. Kadang kan anak muda ngotot aja. Iya betul. Salah tetap Iya, betul, betul, betul. Jadi tantangannya itu aja paling. Akhirnya lambat tahun ketika saya belajar lebih dalam di politik, oh ternyata mereka lebih paham dan
mereka benar gitu. Setuju. Karena memang awal kita masih belum begitu mengerti, mereka ngasih pemahaman bahwa ini salah, ini benar, saya dibalik, ini benar, ini salah. Betul, kan betul, betul. Taunya betul apa kata orang tua. Apa kata orang tua. Ya namanya juga anak muda ya sobat Iya. kita ya. Biasanya kan kita mungkin gara-gara wawasan sama referensinya mungkin belum sedalam beliau-beliau. Betul. Sampai akhirnya kita mungkin mengambil kesimpulan yang seharusnya nggak begini gitu. Iya. Sampai akhirnya mungkin Bang Bilal juga bisa lebih paham lagi dan juga lebih mengerti, oh ternyata nggak semua keputusan dan juga segala sesuatu yang di depannya terlihat benar itu belum tentu benar juga gitu ya Bang ya. Oke, Bang Bilal, selama menjabat di Komisi 2 nih, apa sih capaian atau yang Abang rasakan berdampak bagi masyarakat khususnya di Kota Serang ini? Kalau di Komisi 2 di anggota DPRD-nya kita selalu memperjuangkan yang tadi ada PBI ya. Ya. Terus kita memperjuangkan RTRH. Terus kita memperjuangkan sekolah. Terus kita juga menemukan ada permasalahan-permasalahan di sekolah-sekolah. Oke. Iya, waktu kemarin. Oke. Ya seharusnya, ini baru 6 bulan ya, sekitar 7 bulanan Betul. lah saya di DPRD. Ya alhamdulillah udah banyak pergerakannya walaupun belum terlalu banyak. Betul. Tapi lumayan lah untuk membuktikan bahwa kita sebagai anggota DPRD memiliki fungsi sebagai kontrol. Betul. Dan kita jalankan. Setuju. Apalagi kan DPRD itu adalah bagian legislatif yang tujuannya untuk mengawasi bagaimana OPD dan juga pemerintah bisa bisa dibilang menjalankan programnya dengan ideal dan juga maksimal. Betul. Gitu ya Bang ya. Dan itu tadi gitu banyak sekali program unggulan dan juga program prioritas khususnya dari Komisi 2. Salah satunya adalah PBI itu tadi. Terus juga dari RTLH. Iya itu tadi, dan juga banyak pokoknya program-program tentang kesejahteraan khususnya untuk masyarakat Kota Serang. Tapi selain hal itu, aku pengen tahu ada masalah besar lagi nggak sih sebenarnya yang Abang lihat khususnya di Kota Serang ini? Masalah besarnya sih di bidang Kesra itu tadi Bang. Kalau di bidang Kesra, memang rata-rata ketika kita diskusi dengan OPD itu memang permasalahan di biaya. Karena memang pendapatan asli daerah kita kecil, hanya sekitar 300-an kalau nggak salah. Jadi akhirnya kita untuk pengelolaan di setiap OPD kita kekurangan. Makanya bagaimana setiap tahunnya PAD di Kota Serang ini harus meningkat. Ya, salah satunya dari Horizon juga. Hotel gitu ya. Masuk ya barangnya. Masuk itu barang. Cocok. Betul. Iya. Jadi memang rata-rata keluh kesah dari dinas itu dari apa yang mereka kelola itu kurang. Ya. Jadi perkembangannya lambat. Betul. Gitu. Kayak kemarin kita misalkan jatah RTLH di Dinsos butuhnya sekian ribu, cuman yang mereka dapat cuman berapa ratus. Betul. Itu kan akhirnya berapa tahun lagi baru selesai. Ya. Sedangkan rumah ini kan tidak layak huni kan bisa kapan aja tambah. Sedangkan kitanya nggak nambah-nambah. Betul. Slotnya. Nah, itu sih paling utama yang menjadi masalah ya. Masalah anggarannya. Anggaran itu tadi. Dan ya gitu juga ya sobat kita, kalau misalkan kita lihat soal permasalahan bukan cuma di Kota Serang sebenarnya mungkin kalau kita lihat ya Bang ya, banyak sekali masalah-masalah juga di luar daerah yang permasalahan terkait dengan anggaran itu tadi. Dan semoga saja mungkin pemerintah Kota Serang juga sudah mulai, kemarin sudah sempat ngobrol juga sama Pak Wali di sini Bang ya, terkait dengan bagaimana caranya meningkatkan PAD yang ada di Kota Serang itu sendiri. Dan juga untuk bisa merealisasikan program-program khususnya yang bermanfaat dan juga itu tadi bisa mensejahterakan masyarakat di Kota Serang. Dan Zelvin yakin juga pemerintah Kota Serang dan juga DPRD Kota Serang sama-sama berkolaborasi, sama-sama berkesinambungan untuk itu tadi, untuk memperbaiki, mensejahterakan masyarakat yang ada di Kota Serang. Betul. Kalau misalkan Bang Bilal, banyak gak sih masyarakat yang langsung ngobrol langsung dan juga kritik gitu loh, atau memberikan saran khususnya ke Komisi 2 gitu Bang? Ya, banyak sih kita Komisi 2 yang hadir langsung ataupun kita di reses ataupun ketemu langsung minta bersurat ya di komisi. Ya salah satunya kemarin tuh guru honorer ya, yang mereka kesejahteraannya belum ada, belum dapat sekian puluh tahun jadi guru honorer sampai detik ini belum diangkat. Belum diangkat. Jadi P3 pun ataupun PNS. Ya.
Ya itu kan disayangkan ya. Betul. Sedangkan ada beberapa bulan, beberapa tahun, setahun, 2 bulan, 2 tahun udah diangkat jadi PNS. Mereka 20 tahun Belum diangkat belum tuh. diangkat-angkat. Sedangkan mereka punya anak, punya suami kan. Betul. Ya itu yang kita sayangkan. Oke, wow. Dan itu juga guru-guru honorer itu ya bisa dibilang juga curhat ya, berkeluh kesah ke teman-teman dari Komisi 2 dan mungkin nanti bakalan dicari juga solusinya, jalannya bagaimana gitu ya, Bang, luar biasa. Oke, kalau ada juga mungkin teman-teman dan juga masyarakat Kota Serang dan juga sobat kita nih Bang pengen langsung ketemu gitu, apakah ada tempatnya atau ada momennya khusus untuk masyarakat kayak pengen dong ngasih saran atau mungkin ikut diskusi nih sama teman-teman dari Komisi 2 khususnya sama Bang Bilal. Ada waktu-waktu khususnya nggak sih Bang? Kalau kita japri aja, kalau saya sering diskusi kok. Oke. Jadi kayak teman-teman mahasiswa, kemarin juga dari HMI datang ke rumah. Oke. Diskusi masalah perkembangan di Kota Serang, di provinsi. Kalau kita komunikasi kalau secara pribadi ya, tapi kalau secara kedewanan ya harus ada bersurat. Betul. Kalau mau kedewanan ada reses juga. Oke. Ya. Tapi kalau mau secara pribadi silakan japri aja, ya. Santai aja Bang ya. Aja. Oke. Jangan kaku-kaku amat. Jangan kaku-kaku amat, betul. Setuju, keren. Jadi kalau misalkan mungkin banyak juga nih orang-orang awam, anak-anak muda yang kalau ngelihat wah ini Pak Dewan nih Pak Dewan, agak sedikit segan gitu loh rasanya Bang ya. Tapi kalau misalkan sama Bang Bilal itu tadi udah dikasih tahu ya, japri aja, bisa langsung dikontak aja, buat janji gitu. Kalau misalkan nanti janjinya cocok, mungkin bisa ketemu di luar atau langsung main aja mampir ke rumah Bang Bilal. Betul. Oke, rumahnya di mana kalau boleh tahu Bang Bilal? Di Cijawa Masjid. Di Cijawa Masjid, tuh bisa langsung disamper ke situ aja. Tapi buat janji dulu, jangan tiba-tiba datang ngetok-ngetok bingung juga ya nanti ya Bang. Harus nyiapin juga kan suguhan-suguhan. Tapi kalau secara secara DPR-nya nanti kalau misalkan pengen ketemu, pengen mediasi, pengen diskusi, itu boleh juga dikirimkan surat. Oke. Bang, DPR ini kan sebagai pengawas atau alat kontrol bagi pemerintah. Kalau menurut Abang nih, sebagai anggota DPR khususnya di Komisi 2, apa sih bagaimana DPR ini idealnya dalam mengawasi pemerintah itu sendiri? Sebenarnya kalau DPRD ini hanya sebagian, ini masukan pemikiran saya aja. Oke. Kan DPRD ini cuma hanya bisa kontrol saja. Setuju. Sedangkan misalnya kita ada permasalahan di OPD, umpama kayak masalah guru dan lain-lain. Kalau kita hanya bisa menegur atau berbicara di media, kalau dia nggak menjalankan, percuma. Apa punishment buat dia? Betul. Ya kan? Ya kita juga pengen DPRD berhak juga untuk mengasih apa? Kalau tidak ada, kita bisa membuat punishment. Betul. Membuat hukuman kepada OPD yang tidak menjalankan tugasnya. Betul. Karena kan kita juga sebagai mitra ya. Bukan kita nih Dewan ini sebagai lawannya OPD kita sebagai mitra bareng-bareng, tapi terkadang kita diabaikan. Oke. Makanya kita berharap ke depannya ya masukan-masukan dari DPRD itu jangan sampai diabaikan. Oke. Emang harus ada tambahan punishment juga kita bisa berikan ke dia. Setuju. Jadi bisa dibilang juga agar OPD dari pemerintah kota juga agar bisa memenuhi target gitu ya Bang ya. Jadi kalau misalkan tidak ada punishment mungkin ya kan punishment banyak versinya mungkin. Entah itu ya pokoknya banyak lah segala jenisnya dan ini yang diharapkan mungkin dari Bang Bilal bagaimana caranya agar sebenarnya inti tujuannya itu agar bisa memecut para OPD ini lebih semangat lagi nih dalam memenuhi targetnya itu tadi. Betul. Wow, luar biasa. Karena itu tadi permasalahannya mungkin selain dari anggaran, mungkin juga ada beberapa permasalahan lain sampai akhirnya targetnya ini nih belum bisa maksimal. Betul. Gitu, luar biasa. Kalau misalkan kita ngomong soal kesenjangan antara perencanaan dan juga pelaksanaan program-program pemerintah, Bang. Apa yang Komisi 2 lakukan dan juga untuk memastikan anggaran-anggarannya ini benar-benar tetap tepat sasaran? Ya. Sebenarnya kalau kita kan selalu ada rapat kerja ya untuk memastikan bahwa program-program ini berjalan, tidak ada silva ya, tidak ada sisa anggaran yang terbuang sia-sia. Makanya kita memberi masukan kepada OPD terkait bagaimana melaksanakan setiap program-program ini dengan baik dan benar. Dan kita harus diawasi oleh kita sebagai anggota DPRD. Misalkan dia mempunyai program bansos dan lain-lain, ya kita harus pantau. Karena apa?
kita memastikan betul bahwa apa yang mereka jalankan benar-benar berdampak positif kepada masyarakat. Oke. Wow, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Bilal. Oke, kita minum lagi dulu, Bang. Ya. Dari tadi panjang banget kita ngobrol ya sobat kita ya. Ini kalau misalkan sudah mulai dalam, kita ngebahas soal bagaimana Kota Serang, masyarakat. Aku tuh agak-agak pening juga sebenarnya Bang Bilal ya. Karena aduh, Kenapa sih? ya pening lah Bang. Soalnya kita mungkin punya pemikiran yang ideal tentang bagaimana caranya memajukan daerah kita. Tapi kan ya jangankan ngomong soal DPR, kayak misalkan di pemerintah, OPD aja, itu kan banyak kepala dan juga banyak pikiran, Bang. Betul. Ini kayak mana lah caranya kita bisa satu visi misi, satu tujuan sampai akhirnya bisa ketemu nih titik terangnya. Kalau misalkan Abang di Komisi 2 banyak beda pendapat kah terus sampai akhirnya bisa mendapatkan mufakat tuh kayak mana ceritanya coba, Bang? Jadi kebetulan kalau di Komisi 2 ini kan hampir 90% anggota DPRD-nya baru. Baru. Jadi anak-anak baru semua. Oke. Jadi kita lebih apa ya? Diskusi dengan teman-teman Komisi 2 tuh lebih enjoy, relax. Oke. Jadi bareng-barengnya tuh dapat, kekeluargaannya dapat. Jadi kalau kitanya harmonis, kekeluargaannya dapat, saya pikir apa pemikiran tentang Komisi 2 untuk perkembangan di Mitra, Ya. untuk Kesra di Kota Serang, insya Allah lebih baik. Oke. Karena kritikan-kritikan pun kita diskusikan dulu. Betul. Luar biasa. Dan aku dengar info juga bahwa sebenarnya Bang Bilal ini adalah anggota DPRD termuda di Kota Serang. Wah bukan. Yang betul lah Bang. Emang berapa umurnya Bang? Kalau sekarang 29. 29? Iya. Gak ada bener ya? Gak ada lagi yang paling muda selain Bang Ada, Bilal? ada, ya? ada. Ada? Ada. Yang paling muda kalau boleh Kalau tahu? dulu saya kan sempat calonin 2019. Gugur. Oke. Kalau sekarang, kalau dulu paling muda mungkin 22 tahun. 22 23 tahun saya. Wow. 23 tahun lah kalau terpilih itu. Kalau terpilih ya, tapi gugur baru dapat kesempatan di umur yang 29 tahun. Ya masih muda lah gitu, belum kepala 3 gitu loh Bang. Tapi ada yang lebih muda Ada yang lebih muda lagi. Oke, tapi bisa dibilang salah satu yang termuda juga Ya, di DPRD Kota Serang. Oke, kalau misalkan kita ngelihat sinergi antara DPRD, pemerintah dan juga masyarakat nih Bang. Bagaimana sih sebenarnya idealnya menurut Bang Bilal agar semuanya ini sama-sama bisa berkesinambungan untuk memajukan Kota Serang itu sendiri. Antara DPRD, pemerintah, OPD dan juga masyarakatnya. Kadang nih programnya udah bagus, masyarakatnya ngeyel gitu loh. Ada juga yang banyak banget apa ya bisa dibilang paradigma dan juga fenomena-fenomena yang kayaknya ini bingung gitu loh. Kalau idealnya menurut Bang Bilal gimana Bang? Ya kalau idealnya ya semuanya harus samina watona. Samina watona. Harus tidak ada yang egois, tidak ada yang merasa lebih tinggi kan begitu. Karena memang tujuan kita di eksekutif maupun legislatif satu tujuannya, mensejahterakan masyarakat. Setuju. Dan memang kadang juga masyarakat ada yang susah diatur, yaitu memang tugas kita. Betul. Ya kita sebagai pejabat negara mungkin disebutnya pejabat daerah atau apapun itu, ya kita harus mengayomi bagaimana memberi masukan kepada masyarakat. Dan kita juga sebagai eksekutif dan legislatif bersama-sama berkolaborasi untuk memajukan. Jadi tidak ada egoisentris. Kita memberi masukan bukan kritikan. Gitu. Karena untuk kebaikan semua. Setuju. Wow. Kadang kan masukan kan nggak semuanya bisa diterima ya. Setuju. Nah tinggal nanti kita punya pimpinan, pimpinan lah yang menentukan manakah yang masukan yang lebih baik. Oke, luar biasa. Berarti memang ada tahap dan juga prosesnya Bang ya? Ada prosesnya. Wow, keren sekali. Jadi semua terlibat untuk memberi masukan, termasuk masyarakat, termasuk media gitu. Setuju. Karena itu diperlukan, karena kan kita manusia kadang hilap ya. Betul, kadang ada hilapnya gitu. Iya. Oke, luar biasa ya. Itu tadi ya, jadi semuanya harus berkesinambungan. Bagaimana caranya juga dari masyarakat, legislatif dan juga eksekutifnya bisa sama-sama bekerja sama ya untuk ya itu tadi memajukan daerah-daerahnya, khususnya kalau di sini Kota Serang itu sendiri. Dan Zelvin yakin banget sebenarnya banyak program prioritas juga yang dijalankan sama Bapak Wali kita juga dan disupport juga khususnya dari DPRD Kota Serang juga. Salah satunya itu tadi ada PBI juga. Terus juga ada beberapa program-program lainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman juga mungkin pengen melihat bagaimana apa ya bisa dibilang juga pergerakan dan juga program-program itu bisa dicek gak sih Bang? Ada websitenya gak sih Bang DPRD atau misalnya ke Instagram untuk informasinya di mana ya Bang? Bisa informasinya di kalau program-program Pak Wali
dicek aja di Instagram Pak Wali. pribadi. Update terus setiap hari. Update terus ya, betul. Itu keren itu, transparan. Transparan sekali, betul kegiatannya, tiba-tiba sidak, tiba-tiba Sidak. ke sini, tiba-tiba ke sana. Seru juga gitu loh kita ngikutin kegiatannya, dan bukan cuma sekedar kegiatan tapi yang terpenting adalah ada manfaatnya. Betul. Oke, kalau berdasarkan pengalaman itu sendiri Bang Bilal, aku penasaran, ada pengalaman yang lucu nggak sih Bang ketika Abang turun ke masyarakat nih, entah ada yang ngasih saran yang apa ya, bisa dibilang susah diterima atau mungkin curhatnya kelewatan atau gimana tuh Bang? Pengalaman lucu deh Bang. Ya kalau pengalaman lucu sih waktu pencalonan ya. Oke. Ya waktu pencalonan biasa aja sih, nggak terlalu ini ya. Ya masyarakat ya lucunya itu rata-rata begitu. Kalau kita turun tuh pengennya ayo saweran gitu. Oh iya. Ya paham lah. Iya. Cuman kan memang kita kan nggak bisa begitu ya. Betul. Karena memang pendekatan saya itu menggunakan ilmu marketing juga. Manajemen marketing, sistemnya itu door to door, Bang. Jadi kalau door to door itu kan ada di sistem marketing. Kalau saya pelajarin kan di kuliah. Jadi saya sistem politiknya itu door to door aja. Door to door aja. Dari rumah ke rumah. Oke, jadi sistemnya yaitu tadi sowan, langsung ke rumah. Betul. Gitu loh, dengarkan apa keluhannya. Betul. Oke, luar biasa. Tapi Bang Bilal, sebelum Abang berada di titik ini nih Bang, dulunya memang pekerjaannya ada yang lain kah atau gimana? Kita flashback ke belakang nih, aku penasaran juga nih. Kalau dulu saya usaha. Oke. Dulu juga saya punya brand baju. Namanya Mr. B. Mr. B? Oke. Ada juga dulu IO saya. Sempat main di event juga? Iya. Wow, keren banget. Di Super Soccer dulu. Super Soccer? Wah, keren nih. Nih coba aku penasaran, kenapa bisa main di dunia event juga nih? Emang suka acara kah? Suka event kah? Atau gimana tuh Bang? Waktu itu kita memang anak-anak komunitas bola. Oke. Iya. Karena kita sering bikin acara event, bikin pertandingan PlayStation dulu. Terus kita sering ketemu sama perusahaan mengajak yuk lah kita bikin. Buat apa kayak sesuatu gitu. Ya, waktu itu bikin acara nonton bareng. Oke. Dari Super Soccer itu pakai rigging 4x5 gitu. Wow. Ya, kita bikin gitu. Dibuat itu ya di IO. Sebanten kita putar. Wow. Keren, seru banget tuh. Dulu tuh. Dulu. Terus sampai akhirnya zaman kuliah masih. Zaman kuliah itu. Oke. Selain itu sempat apa lagi nih, Bang Bilal? Selain itu pernah usaha sembako. Sembako? Buka warung kah? Buka warung. Buka warung? Oke. Sekarang masih atau sudah berhenti? Sembako, udah enggak. Udah enggak? Iya. Berapa lama itu kalau boleh tahu Bang Bilal? Sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. 2 tahun 3 tahunan. Wow, jadi bisa dibilang juga mungkin kegiatannya atau pekerjaannya ya udah sama-sama juga sama masyarakat dulu sempat gitu ya. Jadi secara mindset dan juga secara point of view udah paham nih masalah di masyarakat itu seperti apa gitu loh Bang. Terus ada perbedaan gak sih Bang ketika Abang dulu merasakan menjadi masyarakat dan juga sekarang menjadi perwakilan dari masyarakat itu sendiri? Ya perbedaannya satu, sampai sekarang ini kan ada pemikiran yang mengganjal apakah saya mampu. Oke. Karena kan memang saya masih baru, saya melihat ketika pergerakan-pergerakan di komisi ataupun saya pribadi berdampak positif, bener nggak? Gitu. Ya. Jangan sampai pergerakan kita dipilih sebagai dari masyarakat untuk jadi anggota DPRD itu nggak terlalu signifikan fungsinya. Nah saya juga berharapnya kalau jadi dari masyarakat biasa jadi anggota DPRD ada efek yang positif. Betul. Ada yang bisa kita bawa, ada yang bermanfaat untuk minimal untuk di akhirat lah. Setuju, luar biasa. Oke, kalau visi dan juga misi Abang nih Bang, khususnya untuk bidang Kesra itu tadi di Kota Serang. Ada yang bisa disampaikan nggak Bang? Visi misi besarnya? Visi misi besarnya kalau mungkin secara pribadi ya. Oke. Kalau secara DPRD kan nggak ada ya. Kalau pribadi ya kita pengennya, soalnya visi misi yang pertama tuh kita diskusi dulu ya. Oke. Ini permasalahannya dulu. Saya pengennya itu kesenjangan ini karena kan memang anggaran kita ini lebih banyaknya ke pembangunan. Oke. Ke perumahan dan lain-lain. Ya, padahal infrastruktur. Kan infrastruktur. Sedangkan kita juga kita butuhkan di masyarakat kan
ada yang nggak mampu, Betul. kayak tidak layak huni rumahnya, Betul. ataupun nggak bisa makan hari ini Ya. gitu loh. Nah itu juga kita harus perhatikan betul. Sekarang kalau kita lihat ketika ada bencana, misalkan kebakaran dan lain-lain, anggarannya nggak ada untuk bantuan pertamanya. I Kalau see. umpama seperti itu, ini kan miris, Ya. miris. Sedangkan masyarakat kan ketika ada bencana dan lain-lain, pemerintah harus ada di tengah-tengah itu, Betul. berada di depan untuk membantu masyarakat. Ya harapannya ke depannya, visi saya pengennya kesejahteraan masyarakat Kota Serang itu diutamakan dibanding apapun. Gitu. Oke. Karena ketika dia sejahtera, ketika dia punya pekerjaan, ketika dia sekolah gratis, ketika dia sehat, itulah yang utama. Setuju. Gampang urusan yang lain. Kalau kita sehat, kita pintar, kita punya pekerjaan, insya Allah semua masalah selesai. Insya Allah semua masalah selesai. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bang Bilal. Itu intinya sobat kita ya, agar itu tadi kesejahteraan masyarakat di Kota Serang semuanya terpenuhi, dan kalau misalkan semuanya sudah terpenuhi, insya Allah masalah-masalah dan juga segala sesuatu yang ada di depan itu bisa dilewati. Betul. Oke, dan banyak juga nih mungkin Bang Bilal, teman-teman khususnya generasi muda juga, Gen Z zaman sekarang yang pengen terjun ke dunia politik. Ada pesan nggak sih Bang yang pengen disampaikan ke mereka? Kalau Apa pesan, nih tips and triknya gitu loh? tips and triknya yang pertama, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Oke. Kalau Anda benar, kalau Anda bersih, ngapain risih? Ya, Kalau Anda benar, Anda bersih, ngapain risih? itu. Oke. Jadi kalau memang di politik itu jangan berpikiran bahwa politik ini seram, Oke. politik ini kejam. Gitu. Padahal di politik itu, selama saya di dunia politik, bagaimana pemikiran kitanya aja. Sebenarnya mah mereka itu enjoy di politik itu dinamis, Ya, emang penuh dinamika. betul. Dan itulah seninya. Ya, Jadi dibuat pemikiran kitanya sebagai itulah seni berpolitik. itulah seni berpolitik. Iya. Jadi memang berdinamis ya. Mungkin ya kalau misalkan kita ngelihat banyak banget pembahasan dan juga perumpamaan kalau di politik itu awalnya lawan, besoknya kawan. Betul. Sekarang kawan, besoknya lawan. Dan Betul. sedinamis itu gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau misalkan kamu nih generasi muda ya sobat kita pengen ikut terjun dan juga tahu terkait dengan politik itu tadi, ya yang terpenting itu tadi, jangan takut. Jangan cuman khawatir di pikiran kamu aja. Kamu harus terjun juga, merasakan seperti apa, dan kalau misalkan mungkin kamu udah ngeliat polanya seperti apa, lama-lama bisa paham juga gitu loh. Betul. Dan itu yang dilakukan oleh Bang Bilal itu sendiri. Baru lulus gitu loh. Dari manajemen marketing diajak lagi ke masuk ke politik gitu ya, ke partai besar langsung, ke Gerindra sama Pak Wali Kota kita, dan sampai akhirnya terjun sampai berada di titik ini. Luar biasa. Oke, satu kata Bang atau prinsip yang sampai sekarang Abang pegang teguh di kehidupan Abang. Apa sih Bang? Tekad. Tekad. Kenapa tekad Bang? Ya, karena waktu saya kalah kemarin itu, Ya. tekad saya tetap bulat. Oke. Tekad tetap ada. Ketika kita punya tekad, punya keinginan, kita hidup. Setuju. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan. Yang terpenting adalah tekad. Walaupun kalah berkali-kali, kalau misalkan kamu punya tekad untuk bisa mensejahterakan dan juga bermanfaat bagi masyarakat, insya Allah dikasih jalan. Itulah yang dilakukan oleh Bang Bilal sampai saat ini. Oke, Bang, aku pengen ngasih sesuatu nih, bukan ngasih, sebenarnya memberikan dan juga bisa diceritain gak sih? Ini ada namanya segmen Mystery Box. Jadi bisa Abang jelasin nanti sesuatu yang ada di dalam kotak itu apa hubungannya dengan kehidupan Abang? Oke? Boleh Abang masuk. Nah, ini dia. Boleh dibuka di dalamnya. Terus apa sih hubungannya dengan diri Bang Bilal nih? Apa ya? Sisir. Sisir. Apa ini? Kok sisir? Kenapa Bang? Rambut saya keriting kali. Oke. Emang katanya kemana-mana, aku dapat info juga nih katanya, Abang emang hobi nyisir rambut nih. Iya.
Emang di mobil juga ada sisir sih. Di mobil ada sisir Di tas juga. juga ada. Di tas juga ada. Jadi nggak boleh ketinggalan. Salah satu barang yang nggak boleh Iya. ketinggalan. Karena rambut saya ikal kan. Sama kita berarti. Iya. Aku juga ikal. Jadi kalau misalkan agak mencong sedikit, nggak pede rasa. Jadi pengennya nyisir aja. Iya benar. Otaknya juga keriting ini, pusing ini. Iya betul betul betul. Biasanya kalau orang ikal sobat kita kalau misalkan udah ada satu yang muncul gitu keluar itu biasanya lagi stres tuh, udah pusing, nggak nyempet sisiran. Iya. Berarti ya bang ya. Menemani hidup saya. Menemani hidup abang. Soalnya kalau nggak ada sisir acak-acakan rambutnya. Betul, setuju. Oke, sebelum kita tutup, aku ada beberapa pertanyaan. Iya. Ini namanya pilihan kata. Jadi Bang Bilal boleh pilih nih ya, katanya apa. Ada beberapa pertanyaan yang bakalan aku kasih juga. Oke, Bang Bilal, mending turun langsung ke lapangan atau rapat strategis di kantor? Turun langsung. Kenapa? Karena kita tahu betul konkret Kondisi di lapangan. kondisi di lapangan. Setuju. Oke. Mending menyusun kebijakan atau mengawasi anggaran? Penting dua-duanya sih. Pilih satu, Bang. Mengawasi lah. Mengawasi. Kenapa, Bang? Dia memastikan bahwa anggaran yang dia ajukan sesuai. Sesuai dengan apa ya? Oke. Mending mending kerja bareng eksekutif atau kolaborasi dengan masyarakat langsung? Kerja sama eksekutif. Kerja sama eksekutif. Kerja sama eksekutif. Kerja sama Karena sama untuk eksekutif. masyarakat. Untuk masyarakat juga. Jadi udah sekalian gitu ya, Bang ya? Iya. Oke. Mending visi jangka pendek yang cepat terasa atau visi jangka panjang yang berkelanjutan? Jangka panjang. Jangka panjang berkelanjutan. Biar panjang gitu ya, Bang ya. Kalau pendek-pendek cepet kan ya Iya. segitu doang gitu. Karena itu mah sementara doang euforia. Euforia. Bangun jalan. Betul. Oke, pertanyaan terakhir. Mending jadi inspirasi anak muda atau jadi penggerak ekonomi daerah? Penggerak ekonomi daerah. Penggerak ekonomi daerah. Oke, kenapa, Bang? Ya karena itu kesulitan kita untuk sementara ini. Setuju. Karena nanti kalau saya bisa gerakin ekonomi daerah jadi inspirasi anak muda. Jadi inspirasi anak muda. Oke, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Bilal. Keren banget. Terima kasih Bang Bilal ya Iya. atas kesempatan yang ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Seru banget. Boleh kita minum lagi Bang Bilal? Boleh. Thank you banget. Banyak banget pelajaran dan juga inspirasi yang bisa kita dapat juga dari background dan juga keseharian dari Bang Bilal itu sendiri. Dan kita bisa tahu nih sebenarnya bagaimana point of view dan juga pemikiran anak muda bisa dibilang juga di dunia politik dan sekarang berdiri menjadi DPRD di Kota Serang itu tadi. Terima kasih Bang Bilal ya. Sama-sama. Luar Terima kasih biasa. banyak. Dengan senang hati Bang. Dan jangan lupa sekali lagi untuk sobat kita kalau misalkan pengen nonton konten kita bisa langsung like, komen dan share juga Ruang Kita Podcast. Dan jangan lupa kalau misalkan kamu pengen nginep dan juga pengen nongkrong-nongkrong cantik bisa langsung aja ke Horizon Ultima Ratu Serang dan juga follow Instagramnya di @horizonultimaratu untuk tahu promo dan juga diskon apa aja yang ada di hotel ini. Oke, kalau seperti itu saya Zalfi pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.